berpamitan dengan istrinya, Roger Chung berangkat menuju Mall Golden. Sementara itu, Rejang masih terus membersihkan tempat itu, dibantu si kecil Ipon, hingga waktunya makan siang tiba. Mereka makan hanya bertiga, karena Roger Chung belum juga kembali. Di Golden Mall, Roger masih duduk menunggu manajer mall kembali dari makan siangnya. Walau sedikit membosankan, namun Roger mencoba sabar demi memputrinya. Setelah lelah menunggu, akhirnya dia mendapat giliran untuk masuk ke ruangan manajer. "Selamat siang, Tuan," sapa Roger senyum. Manajer Tambun itu hanya mengangguk lalu bertanya, "Ada keperluan apa?" Tambun meminta Roger untuk duduk dahulu. Roger kembali tersenyum lalu menjawab, "Aku ingin menyewa restoran di puncak mall ini untuk merayakan ulang tahun putri." Mendengar itu, manajer tersebut tertawa dengan nada sombong. Dia kembali bertanya, "Apakah orang sepertimu sanggup membayarnya?" Roger tetap tersenyum menjawab, "Jika boleh tahu berapa biayanya?" Manajer mall membuka buku di atas meja lalu menyodorkan kepada Roger. Sembari berkata, "Engkau bisa lihat sendiri." Roger mengambil buku itu. Setelah melihatnya, wajah Roger berubah menjadi buruk. Tanpa sadar dia berucap, 1 miliar satu hari. "Benar, apakah engkau sanggup?" jawab manajer itu sembari tertawa. Roger menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Biayanya terlalu tinggi." Manajer itu lalu berkata, "Sudah aku duga, orang miskin seperti kalian ingin menyewa restoran di mall ini hanya dalam mimpi. Dan untuk bulan ini restoran itu sudah full disewa." Roger diam karena kata-kata itu memang benar adanya. Setelah berpamitan dengan gontai, dia berjalan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya sudah selesai makan bersama putrinya dan Rejang. Melihat Roger pulang, Rejang menggendong Ipon pindah ke ruang tengah. Sementara Roger masih masuk menemui istrinya. Melati menyediakan minum dan makanan untuk suaminya dan menemaninya makan. Setelah selesai makan, baru Melati bertanya, "Bagaimana hasilnya?" Roger dengan suara lirih agar tidak terdengar oleh putri mereka menjawab, "Biayanya terlalu tinggi, lagi pula bulan ini sudah full di booking orang lain." Rejang yang menemani Ipon bermain mendengar jelas obrolan mereka, walau mereka berbicara dengan berbisik-bisik. Tak lama Roger keluar menemui putrinya. Rejang tahu apa yang akan disampaikan oleh Roger ke putrinya itu. Dia cepat berkata, "Paman, mari kita keluar." Setelah Roger pergi ke mall tadi, Rejang banyak mendengar bagaimana kesusahan keluarga ini sejak mereka dibuang oleh keluarga Chung. Uang tabungan mereka sudah habis untuk biaya pengobatan Ipon. Gedung bela diri ini pun bukan milik mereka. Gedung ini milik teman suaminya dan dia dipercaya untuk mengelolanya. Sejak Ipon lahir, penderitaan mereka semakin jadi hingga menemukan teman suaminya pemilik tempat ini. Rejang yang berjalan menuju gedung utama diikuti Roger di belakangnya. Terus berjalan keluar gedung hingga ke jalanan. Lalu dia menyetop taksi lalu masuk dan mengajak Roger juga untuk masuk. "Ke Mall Golden," Rejang berkata kepada supir taksi. Rejang tidak bicara selama perjalanan. Begitu juga dengan Roger yang terlihat bingung apa yang akan Rejang lakukan, pikirnya. Sementara itu, taksi yang melaju akhirnya tiba di depan mall. Setelah membayarnya, Rejang bertanya kepada Roger, "Paman, di mana kantor manajer mall ini?" Roger yang bingung terdiam lalu berkata, "Biayanya untuk sewanya terlalu tinggi bagi kami. Lagi pula bulan ini tempat itu sudah di-booking oleh orang lain. Apa yang hendak engkau lakukan?" Rejang hanya tertawa lalu kembali berkata, "Bawa aku ke tempat kantor manajer itu. Masalah selanjutnya serahkan padaku." Roger Chung mengangguk lalu membawa Rejang menuju kantor manajer mall itu. Saat menerima Rejang dan Roger, sang manajer berkata, "Engkau lagi? Apa yang ingin engkau lakukan? Apakah engkau sudah mendapatkan uangnya?" Roger diam kala ditanya. Rejang yang maju lalu berkata, "Tuan, aku ingin merayakan ulang tahun adikku di sini. Berapapun biayanya, aku akan membayarnya." Sang manajer tertawa lalu berkata, "Satu miskin, satunya miskin juga pincang, sok kaya pula." Rejang hanya tersenyum diejek seperti itu. Dia kembali bertanya, "Berapa biayanya dan tanggal 27 bulan ini aku ingin menggunakannya." "Hei, orang miskin, pincang,
apakah engkau sanggup membayarnya? Tanggal 27 tidak bisa karena sudah di booking orang lain. Kembali sang manajer merendahkan Rejang. Setelah melihat tidak ada jalan keluar lain, Rejang mengambil teleponnya. Bibi, siapa pemilik Golden Mall di Huilun? Rejang bertanya ketika telepon sudah tersambung. Terdengar tawa di ujung telepon. Engkau menelepon Bibi hanya bertanya soal ini. Rejang tertawa lalu menjawab, kalau soal hal begini hanya kepada Bibi tempat yang paling tepat untuk bertanya. Kembali terdengar suara tawa di ujung telepon dan sebuah jawaban. Mall itu baru dibangun dan itu milikmu. Apakah engkau sekarang berada di mall itu? Jawaban terdengar nyaring di kuping manajer mall yang membuat Roger terdiam. Manajer mall pun gemetar. Rejang kembali tertawa lalu menjawab, Bibi, minta siapa yang melolanya di sini untuk menemuiku di kantor manajer mall. Engkau tunggu sebentar. Oh ya, kapan engkau akan kembali? Terdengar tanya dari ujung telepon. Rejang tertawa lalu menjawab, nanti saat ulang tahun ibu. Telepon langsung dimatikan. Rejang menatap manajer mall yang wajahnya berubah buruk. Saat itu pintu terbuka, seorang laki-laki parubaya melangkah masuk lalu berlutut di kaki Rejang. Tuan muda, Anda di sini. Rejang mengangkatnya sembari berkata, Paman bangkitlah. Setelah lelaki itu bangkit, Rejang kembali berkata, Paman, aku ingin merayakan ulang tahun adik angkatku yang usianya baru 10 tahun di sini. Nanti tanggal 27 bulan ini, apakah bisa? Lelaki itu menjawab, bisa, aku akan menyiapkannya. Rejang mengangguk lalu berkata, terima kasih Paman atas bantuannya. Rejang bangkit berdiri ingin meninggalkan ruangan itu. Di pintu dia berhenti lalu kembali berkata, kejadian di sini tidak boleh keluar dari sini. Dan tanggal 27, Paman siapkan mobil untuk menjemput kami di gedung bela diri Huilun. Lelaki tua itu ingin menjawab, namun Rejang melambaikan tangannya lalu berkata, manajer ini tidak cocok di sini. Paman pindahkan dia ke tempat lain. Baik Tuan muda, jawab lelaki itu sembari membungkuk. Rejang meninggalkan ruangan itu diikuti oleh Roger di belakangnya dengan penuh pertanyaan. Setelah Rejang pergi meninggalkan ruangan itu, laki-laki parubaya itu berkata, apa yang engkau lakukan? Engkau tahu siapa dia. Dengan nyawamu masih menempel di tubuhmu saja sudah baik. Sekarang juga engkau berkamas dan tinggalkan tempat ini. Stambun tanpa banyak bertanya melaksanakan perintah itu. Sementara itu di taksi yang membawa Rejang dan Roger sudah tiba di gedung bela diri. Rejang berkata, Paman, apa yang Paman lihat cukup Paman ketahui saja. Sekarang sampaikanlah berita ini kepada Ipon bahwa ulang tahunnya akan meriah di sana. Undang semua teman-temannya. Roger membungkuk lalu meninggalkan Rejang dengan berlari kecil menuju rumah mereka di belakang gedung itu. Tak lama keluarga itu keluar lagi, lalu berlutut di depan Rejang sembari berkata, Tuan, tidak ada yang bisa kami katakan kecuali terima kasih atas semuanya. Semoga di lain kehidupan kami bisa membalasmu. Rejang tersenyum melihat ketulusan keluarga ini. Lalu dia berjawab, Paman, Bibi, dan engkau adik kecil bangkitlah. Jangan panggil aku dengan Tuan. Namaku Rejang, cukup panggil itu saja. Dan aku tetap tukang sapu di sini. Kami tidak berani, kembali terdengar jawaban Roger. Rejang tertawa lalu kembali berkata, Paman, aku sudah menganggap Ipon adikku sendiri. Jadi bagaimana Ipon memanggilku kakak, sementara kalian berdua memanggilku Tuan? Ipon yang sudah bangkit berkata, kakak benar. Jika aku adik angkat kakak, berarti ayah dan ibuku jadi ayah ibu angkat kakak. Rejang mengelus kepala gadis kecil itu sembari menjawab, kau benar. Besok minggu kita ke pasar mencari baju ulang tahun untukmu. Oke kakak, jawab Ipon sembari mengacungkan jari jempolnya. Sedangkan Roger dan istrinya hanya tersenyum menatap putrinya. Kedua suami istri itu memeluk putri mereka sembari berbisik, engkau gadis yang beruntung. Ipon mengangguk lalu menjawab, tentu memiliki kakak seperti kakak Rejang tentu beruntung. Semua tertawa mendengar jawaban Ipon. Karena waktu semakin sore, para murid Roger berdatangan. Melati mengajak putrinya untuk kembali ke rumah. Bibi, biarkan dia di sini bersamaku menonton latihan ini, pintar Rejang. Lati mengangguk lalu dia berjalan sendiri kembali ke rumah. Rejang mengajak Ipon duduk di sampingnya. Dia ingin melatih ketajaman mata dan analisa gadis kecil itu. Saat latihan bersama, sama tidak menarik bagi Rejang dan Ipon, mereka berdua bercanda. Namun saat bertarung sesama murid, ini kesempatan bagi Rejang untuk melatih mata Ipon. Engkau perhatikan gerakan kedua orang itu. Menurutmu, yang mana yang akan menang? Menurutmu yang akan menang yang bertubuh besar atau kecil itu? Tanya Rejang.
Ipon memandang ke arena, lalu dia berkata, tentu yang besar yang akan menang. Rejang tertawa mengelus kepala Ipon lalu berkata, yang menang yang bertubuh kecil itu. Engkau perhatikan ketenangannya. Walau menghadapi lawan bertubuh besar, dia tetap tenang karena yakin akan menang. Mendengar penjelasan Rejang, maka Ipon tertarik untuk memperhatikan semua yang dikatakan kakaknya tadi. Saat Roger memberi tanda untuk memulai pertandingan, maka anak yang bertubuh besar tadi bergerak dengan lamban, mencoba menyerang dengan pukulan beruntun. Sedang yang bertubuh kecil gerakannya lincah dan dapat mengelak semua pukulan yang diarahkan kepadanya. Karena bertubuh besar, tenaganya jauh berkurang saat bergerak. Karena selain mengerahkan tenaga untuk memukul, dia juga harus membuang energi untuk menahan bobot tubuhnya. Hingga satu saat, tendangan melingkar dari kaki kiri si kecil mengenai perutnya. Dengan daya dorong tendangan ditambah bobot tubuh yang berat, maka si tubuh besar jatuh terdorong ke belakang beberapa langkah. Melihat itu, Ipon berkata, kakak hebat, bisa mengetahui siapa yang menang. Rejang mengelus kepala Ipon sembari tersenyum lalu berkata, pertandingan selanjutnya, engkau perhatikan kedua orang itu, siapa di antara mereka yang akan menang? Ipon tersenyum menjawab, yang rambut dikusir dua akan menang. Mengapa? Tanya Rejang lagi. Ipon tersenyum menjawab, walau mereka sama-sama tenang, namun raut wajah yang satunya nampak menyembunyikan ketakutan. Rejang mengangguk lalu berkata, bagus, engkau cepat belajar, tentu nanti engkau akan melebihi mereka ini. Ipon mengangguk lalu memperhatikan semua gerakan kedua orang yang bertarung itu. Dan tebakan Ipon benar, si kucir dua yang menang. Dengan cara melihat pertandingan tadi, Rejang sudah melatih ketajaman penglihatan Ipon tanpa dia sadari. Karena jam sudah waktunya latihan bela diri selesai, semua murid berkemas untuk pulang. Setelah mereka semua pergi, Rejang dibantu Roger dan putrinya membereskan semua peralatan yang tadi dipakai untuk latihan. Ayah, tadi aku bisa menebak siapa yang menang bertarung. Ipon berkata sembari membusukkan dadanya dengan bangga. Bagaimana caranya engkau bisa menebak? Tanya Roger cium. Ipon dengan tersenyum menjawab, kakak Rejang yang mengajariku. Mendengar ini, Roger menghentikan pekerjaannya. Dia menatap Rejang yang berjalan terbincang-bincang, membawa peralatan untuk disusun kembali di tempatnya. Apalagi yang engkau sembunyikan, pikir Roger sembari terus menatap Rejang yang Rejang tak berkedip. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!